warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Abi biqai kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. La nansa bi asyukr, la nansa bi an nashkurallah ta'ala fi kulli ahwalina. Idan kullama nujibu su'al kaifa halukum fanujibu bi khairin wa nazidu ba'daha alhamdulillah. Ya. Jadi kita tidak lupa untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Falidzalika, maka dari itu nazitu kalimata nazidu kalimata bi khairin walhamdulillah. Ya. Kalimatu walhamdulillah, jumlatu walhamdulillah dalilan ala annana la nansa bi an nashkurallah azza wa jal fi kulli afsal. Ya, jadi kalimat walhamdulillah setelah bi khair itu merupakan sebuah dalil atau bukti bahwasanya kita tidak lupa untuk bersyukur dalam setiap kondisi yang kita terima sekarang. Seperti itu. Ya. Baik, al-yaum nata'allamu, kita akan belajar tentang lanjutannya. Ya, lanjutannya yaitu tentang tanwin dan lain sebagainya. Sebentar saya izin. Tanwin. Dua itu apa? Bun. Attitut. Tanwin. Bobot. Kalau kemarin kita belajar tentang huruf apa saja yang mendapatkan porsi mat, ya huruf apa saja yang termasuk huruf mat? Alif. Alif. Wow. Ya. Itu bisa disingkat dengan aywa. Apa? Aywa. Kalau awaya atau apa itu kita jarang mendengar. Kalau aywa sebenarnya itu sering. Contoh seperti ini. Kapan kita pakai kata aywa gitu? Al-an nahnu sanaqulu bil jamaah fi al-mat'am atau fil makha. Hari ini kita akan makan bersama di restoran. Nakul aywa. Aywa itu kayak wow, oke gitu. Aywa. Jadi untuk mengingat kita bisa singkat dengan aywa. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ayyuah yang saya maksud itu ada haknya belakang. Ayyuah seperti itu. Ya. Nah, kemarin kita belajar huruf mat, ya. Kalau dalam ilmu tajwid, mat seperti ini disebut dengan mat apa? Mat tabi'i. Atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut dengan mat asli. Ini asli, ya, matnya asli. Mat tabi'i. Kalau temannya mat tabi'i itu ada juga namanya mat far'i. Far'i itu cabang sebenarnya. Far'un itu artinya cabang. Berarti mat yang lain-lain selain yang tabiat yang asli seperti itu ya. Nah,
Sekarang kita akan melaju kepada bab tanwin. Nah, ini penting sekali dipelajari. Saya izin mute semuanya agar kondisi belajarnya ini bisa kondusif dan semuanya nanti ketika rekaman itu bisa menyimak rekamannya dengan baik. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita sudah mengenal tanda baca yang pertama, yaitu fathah kasroh dhamma, maka kali ini kita akan mempelajari tanda baca tanwin. Ya. Oh ya Bu, hati-hati. Nggak apa-apa, disimak saja. Ya, kita akan mengenal tanda baca tanwin dalam bahasa Arab dan cara membacanya. Ini penting sekali. Karena dari kita kadang ada yang kelupaan tanwin ini tidak dibaca atau cuma dibaca A gitu saja, ya. Yang seperti ini saya zoom. Ini disebut dengan fathatain, ya. Tanda baca yang seperti ini disebut dengan fathatain. Fathatain posisinya ada di atas. Posisinya ada di atas huruf, ya. Tanda baca seperti ini itu akan memberikan bunyi an terhadap sebuah huruf bahasa Arab. Ya, contoh huruf jim kita tambahkan fathatain menjadi jan. Ya. Ba ditambahkan fathatain menjadi ban. Ya. Hamzah ditambahkan fathatain menjadi an. Seperti itu, ya. Maka fungsi dari fathatain ini akan memberikan bunyi atau vokal an, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal dulu tanwin itu apa, ya. Saya tadi kelupaan, kita langsung saja ke penjelasan. Sebenarnya kita bahas itu tanwin itu apa, ya. Tanwin itu apa? Ma huwa tanwin, ya. Tanwin, nah ini seperti namanya saja tanwin. Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil benefit dari kita tahu nama-nama huruf. Kemarin kalau na itu nama hurufnya nun. Ya teman-teman, nun itu ditulis dalam bahasa Arab seperti ini. Nun. Ya, nun. Sekarang kita masuk ke tanwin. Namanya juga tanwin dan ini adalah tanda baca bahasa Arab, jelas ada nama Arabnya dan ditulis dalam bahasa Arab. Maka dia ditulis seperti ini. Ya, dia ditulis tanwin. Seperti itu. Tanwin. Ya, tanwin. Dari sini kita sudah bisa sedikit mengidentifikasi. Jadi tanwin itu merupakan suara nun, ya, suara huruf nun tanpa adanya huruf nun. Jadi yang ada di sini hanya suaranya saja. Ban, itu kan belakangnya harusnya kalau kita nggak tahu tanwin, kita ngiranya kayak gini. Ban, ya, bin, bun. Seperti ini. Tapi enggak, ya. Tanwin ini adalah suara nun, tapi huruf nunnya tidak ada. Ya, ingat-ingat itu. Tanwin adalah sautu nun duna nun, ya. Suara nun tanpa adanya nun. Seperti itu. Dari mana? Ada yang menjelaskan seperti ini. Itu bisa kita pelajari dari mana? Kita identifikasi dari mana? Ini. Coba kita lihat di sini. Di sini kalau kita perhatikan detail sekali, maka kita akan menemukan di sini nun. Ya. Nun. Ya. Di sini. Ini luar biasanya bahasa Arab ini, ya. Jadi tanwin itu adalah suara nun tanpa ada wujudnya nun. Seperti itu. Itu adalah pengertian tanwin. Ya, diingat-ingat seperti itu. Nah, yang pertama, tanwin yang pertama itu adalah fathatain, ya. Dua fathah, posisinya ada di atas huruf dan bunyinya adalah an. Ya, coba kalau kita gabungkan dengan huruf, maka kita akan dapati di sini. Ya, kita gabungkan dengan huruf, akan kita dapati
huruf ba itu berbunyi ban, ya, ban. Ini bukan ban yang motor itu ya, ban, ban. Ada sedikit catatan di sini pada huruf ban, pada ban kata ban huruf ban ini. Nah, catatannya adalah di sini. Oh, tidak tertulis. Catatannya adalah setiap huruf. Nah, ini boleh ditulis ya teman-teman. Setiap huruf yang mendapati berharokat fathatain maka diakhiri dengan alif, ditambahkan alif di belakangnya. Contoh ban itu. Yang lain, contoh apa namanya? Coba. Oh, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka akan kita dapati tulisannya seperti ini. Ya. Nah, setiap huruf, nah ini dicatat ini. Setiap huruf yang mendapati huruf tersebut berharokat fathatain, maka di akhirnya ditambahkan alif. Kecuali dua. Hamzah tunggal dan juga tak marbutoh. Tak marbutoh nggak usah. Ya. Bentar. Saya lupa ingat kalau yang hamzah. Ya nanti kalau nggak salah itu tergantung dua itu aja. Tergantung apa? Kecuali dua itu saja. Ya, itu boleh dicatat teman-teman sobat tulis semuanya. Kalau ada huruf yang mendapati dia berharokat fathatain, maka di akhir dia ditambahkan dengan alif. Diingat-ingat ya itu ilmu baru. Selanjutnya kita melaju kepada kasrotain, ya, kasrotain seperti itu. Oke. Sekarang adalah kasrotain. Kasrotain ini posisinya seperti kasroh, yaitu ada di bawah huruf. Ya, ada di bawah huruf. Dua kasroh yang posisinya ada di bawah huruf dan bunyinya adalah in. Ya, kalau kita masukkan pada huruf, maka dia akan berbunyi bin seperti itu. Ya, bin. Badan Intelijensi Negara. Enggak. Bin ini adalah suara dari ini, bin. Seperti itu. Bin. Ya, kalau sebenarnya, jadi kalau kita nggak tahu, maka kita akan mengira suara bin itu muncul dari tulisan seperti ini. Bin. Nah, ini kurang tepat ya. Seperti itu. Jadi, bin itu seperti ini. Nah, kasrotain itu akan mempengaruhi huruf tersebut sehingga dia berbunyi bin seperti itu. Selanjutnya adalah dhammatain, ya. Dhammatain posisinya ada di atas huruf, ya. Ada yang dhammahnya seperti ini, ada juga yang dhammahnya seperti ini, ada juga yang seperti ini, ya. Ada juga seperti ini. Nah, itu bentuk-bentuk dari dhammatain. Seperti itu ya. Dhammatain ini suaranya adalah un dan ini biasanya identik pada isim-isim dalam bahasa Arab yang kita cari di kamus. Contoh bahasa Arabnya meja, maktabun. Ya, bahasa Arabnya kursi, kursiyun seperti itu. Nah, ini untuk tanwin. Pertama saya ingatkan, tanwin merupakan bunyi nun tanpa adanya nun, ya. Yang kedua, apabila ada suatu huruf yang mendapatkan
fathatain, maka di belakangnya ditambahkan alif. Selanjutnya in itu dengan kasrotain dan dhammatain itu berbunyinya un. Seperti itu. Ini untuk tanwin, untuk pelajaran tanwin kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman, saya buka termin pertanyaan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Baik, silakan. Saya buka termin pertanyaan. Ini bisa dibuka mic-nya sekarang. Nah, sudah paham untuk tanwin? Insyaallah. Paham dong? Fahimna. Baik, Bu Wasni saja ini yang paham ini. Fahimna. Fahimna, Bu Rohani sama Bu Wasni saja. Yang lain coba. Fahim tum? Fahimna. Fahimna. Good, ini suka ini. Suara banyak ini. Ya, fahim tum, fahimna. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita gabungkan yang kemarin itu dengan latihan ini. Saya tulis di sini, teman-teman coba ya. Ini bisa open mic, teman-teman dilatih untuk membaca ya. Baca dulu. Jadi sekarang jangan dibaca dulu. Saya tulis sampai tuntas dulu, nanti teman-teman baru baca. Oke? Oh, saya stop share aja nih. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ini kalau bisa ditulis juga. Jadi tidak hanya saya yang menulis. Lal, jangan di situ, Lal. Mama yang tidur di situ. Ketiduran. Kena kasur. Lahir rumahnya dari rumah. Oh. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Ini tulisannya. Nah, ini ada 3 jenis ya, ada 3. Teman-teman coba saya minta untuk open mic ya. Nanti baca sesuai apa yang saya tunjuk. Ya, jangan dibaca semuanya, tapi dibaca sesuai apa yang saya tunjuk. Seperti itu. Fahim dong? Fahimna. Ya, sekarang. Ba. Nah, ini harus tegas. Panjang atau pendek? Jangan ba. Ini panjang atau pendek saya nggak tahu. Ba. Bacanya contohnya. Ba. Seperti Ba. itu ya. Oke, Ba. coba diperhatikan lagi. 1, 2, 3. Ba. 1, 2, 3. Ba. Ba. 1, 2, 3. Babun. Babun. 1, 2, 3. Babun. Nah, saya tanya sekarang di sini. Kenapa di sini bisa panjang?
Karena ada alif. Alifnya. Alif. Nah, karena ada alif yang merupakan huruf Mat. Huruf mat. Huruf mat. huruf mat ya. Dia merupakan huruf mat. Baik, yang kedua kita perhatikan. Ji. Oh, oke. Ji. Satu, kita ulangi lagi yang kompak. 1, 2, 3. Ji. 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 Ini yang Jawa jangan sampai kelihatan Jawanya ya, mentang nanti Jawa ji. Nah, enggak. Ji. Ji. Saya Jawa, tapi kalau lagi baca Al-Qur'an tapi atau bahasa Arab ya tidak perlu dikeluarkan. Ji. Enggak kayak gitu ya bacanya. Ji. Oke, Ji. 1, 2, 3. Ji. 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 Sekali lagi Ji. pendek ya. Yang ini 1, 2, 3. Ji. Ji. Lagi 1, 2, 3. Ji. Ji panjang. Selanjutnya yang ini. Jilun. Jilun. Oke. Jilun. Padanya 2 harokat ya. Ya. Saya kasih contoh. Sijilun. Jilun. Nah, yang penting di sini dia punya hak untuk panjang, ya. Ustaz, kalau sijil gitu aja Ustaz salah Ustaz ya? Loh, karena saya tulisnya sijilun di situ dan Oh. tidak ada tanda wakaf apapun. Tapi kan Oh. itu ayat dari Al-Qur'an. Tarmihim bihijaratin min Sijil. sijil, ya, sijil. Nah, itu panjang. Sijilun. La yajuzu lana, kita tidak boleh annakul sijil, gitu saja pendek sijil. Enggak, karena itu bisa jadi merubah arti. Seperti itu ya. Sijilun. Maratan ukhra, kita coba lagi. 1, 2, 3. Sijilun. Sijilun. Good. Sijilun. Hasanan. Yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, ini yang agak. Memang saya sengaja ambil huruf dot. Du. Du. Oke, yang ini dibaca. Du. Du. Agak panjang. Du. Du. Panjang kenapa di sini panjang? Ada Ada waw. Dia merupakan huruf mat. Coba dibaca kata ini. Maudu'un. Sekali lagi. 1, 2, 3. Maudu'un. Oke, di sini sengaja saya tidak masukkan alif lam dulu. Sampai sini untuk tanwin panjang yang disebabkan oleh huruf-huruf mat dan cara melafalkan huruf-huruf tersebut dengan beberapa harokat yang berbeda. Fahimtum? Fahimna ya. Ini jangan sampai salah. Nanti kita bilang du tapi pakai pelafalan da. Du kayak gitu. Itu kurang tepat. Sekali lagi, sedikit saja kita merubah atau kurang tepat dalam melafalkan sesuatu bisa jadi merubah arti. Maka dari itu kan ada yang menyampaikan bahwasanya salah satu syarat untuk menjadi imam itu apa? Fasih. Ya, karena saya sering dulu menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ghayyarna. Kalau kita mengubah, ada yang mengatakan seperti ini. Iyyaka. Di sini ada tanda baca apa namanya? Tasdid. Tasdid. Iya. Tasdid itu merupakan simbol dari dua huruf bergandengan dari 2 huruf. Kalau kita tidak membacanya lengkap, kita tidak menekan, berarti kita sudah menghilangkan Satu huruf. Menghilangkan satu Huruf. huruf. Kehilangan satu huruf, jangankan kehilangan satu huruf, kehilangan satu titik saja bisa berubah arti. Saya kasih contoh, real. Mati. Teman-teman bacanya apa ini?
Khair. Yang saya kotakin ini. Saya kotakin ya. Bisa baca nggak ini? Tidak. Tidak. Ini kalau saya berikan titiknya seperti ini, bacanya khobarun. Khobar. Khobarun. Artinya apa? Berita atau kabar. Ya. Kalau saya kasih titik lagi di sini, khubzun. Khubz roti. Artinya roti. Beda apa? Saya cuma tanya, bedanya apa di situ? Titik. Cuma Titik ada saja. titik. Saya hapus di sini. Hibrun. Hibrun apa? Intan. Tinta. Intan. Cinta. Ibrun tinta. Ya. Ini luar biasa. Hanya berubah titik saja. Ya, berubah titik maknanya berubah jauh. Nah, untuk yang iyaka, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak menekan ya. Ini artinya bakal berubah. Ada yang mengatakan bahwasanya iyaka ini merupakan salah satu dewa matahari. Wow. Iya, Kak. Bayangkan, iyaka na'budu. Ya, kita menyembah dewa matahari. Jauh enggak artinya? Jauh sekali. Jauh dan berbahaya. Bumi. Ya, ini jauh dan berbahaya. Maka dari situ kenapa bacaan imam itu harus pas? Ya, salah satunya karena imam itu akan diikuti oleh makmum. Namanya juga makmum. Ya, makmumun artinya adalah yang mengikuti imam. Makanya makmum itu tidak boleh mendahului imam karena tidak sesuai dengan namanya. Kalau dia tidak mengikuti imam seperti itu. Ya, ini bahaya. Catatan juga. Nah, tasydid itu bacaannya double, diingat-ingat seperti itu ya. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran yang tidak kalah penting, yaitu lam qamariyah dan lam syamsiyah. Ini jadi yang saya ambil ini adalah materi pokok yang bisa langsung dipakai nanti. Lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Ya, qamariyah dan syamsiyah. Kita belajarnya belum saya mute ini, kita ngobrol dulu. Qamariyah itu berasal dari kata apa? Qamarun. Apa artinya qamarun? Bulan. Bulan. Syamsiyah Matahari. berasal dari kata syamsun, artinya matahari. Sering saya sampaikan analogi sederhananya seperti ini. Qamarun itu meskipun bulan purnama, seterang-terangnya bulan purnama, tapi kita masih bisa melihat dengan jelas. Tapi matahari jam 9 saja. Coba kita arahkan mata kita melihat matahari. Udah kedip-kedip. Ya, nggak kelihatan ya, samar jadinya. Nah, itu akan bisa menjadi jembatan keledai kita untuk mengingat-ingat lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Di sini ada pengertiannya. Yang pertama adalah lam qamariyah. Ya, lam qamariyah itu merupakan lam atau alif lam yang ditulis dan juga dibaca. Dia ditulis, dia juga dibaca. Diingat-ingat di sini. Ditulis dan dibaca. Ya, seperti itu. Ditulis dan dibaca. Diingat-ingat, ditulis dan dibaca. Contohnya, karena teman-teman saya yakin sudah bisa membaca huruf al. Ini saya kasih contoh. Al-qamaru. Al-qamaru. Alif lam di depan ini ditulis. Dibaca nggak barusan? Dibaca. Baca. Ya, ditulis dan dibaca. Ya. Itu perbedaan lam qamariyah dan syamsiyah. Wal jibala. Wal jibala arsaha. Ya, itu surat apa? Mata'an lakum wa li'anamikum. Ya, seperti itu. Wal jibala. Wal jibala. Meskipun dia bersambung dengan huruf sebelumnya sabit, ya, dia tetap dibaca. Seperti itu. Wal jibal. Yang terakhir, al-ain. Al-ain. Dibaca? Dibaca. Ya.
Alif lam qamariyah itu merupakan lam yang ditulis dan dibaca. Diingat-ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nggak lam qamariyahnya? Ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena di situ lamnya tidak terbaca semuanya. Baik, selanjutnya kita melaju kepada lam syamsiyah. Ya, syamsiyah merupakan lam yang ditulis namun tidak dibaca ketika berada di tengah bacaan dan huruf setelahnya bertasydid. Seperti itu ya. Sebenarnya untuk bertasydid ini opsional karena ada yang tidak menuliskan tasydidnya di sini. Otomatis paham. Ada yang seperti itu. Tapi untuk kita yang awal-awal mending ditulis. Seperti itu ya. Diperhatikan kata kuncinya lam yang ditulis namun tidak dibaca ketika berada di tengah bacaan. Contoh, asyamsu. Asyamsu. Itu ada lam enggak di situ? Ada. Ada, ditulis di situ lam. Apakah kita bacanya al-syamsu? Iya. Enggak. Naqra'uha asyamsu. Ya, mubasyaratan naqra'u asyamsu. Seperti itu. Ya. Lam maujud. Ya, lamnya ada. Ada di sini. Ada, tapi tidak dibaca. Apalagi yang ini? Udah kayak nggak ada. Wadduha. Wadduha. Seperti itu. Lamnya ada. Tapi dia tidak dibaca. Seperti itu. Ya. Yang terakhir itu ada as-sama'u. As-sama'u. Ya. As-sama'u. Itu di situ ada lamnya namun tidak dibaca. Inilah perbedaan dari qamariyah dan syamsiyah. Ini yang perlu kita tahu juga. Huruf-huruf qamariyah. Ya, huruf-huruf qamariyah itu ini. Ya, teman-teman kalau malas tulis boleh di screenshot. Kalau malas screenshot ada di materinya, ada di grup. Ya, tapi untuk ilmu baru biar melekat ya ditulis nggak apa-apa. Itu sebenarnya ini bisa dibaca kalau yang ini. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Ma makna tunaikanlah hajimu sebaik-baiknya wa khaf akimah dan takutlah terhadap hal-hal yang membatalkannya. Nah, ini istilah yang digunakan untuk mengikat huruf lam qamariyah. Nah, Abghi hajjaka wa khaf akimah. Seperti itu ya. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Abghi hajjaka wa jaf akimah. Abghi hajjaka wa khaf akimahu. Akimahu kalau di Abghi hajjaka wa khaf akimah. Oke, teman-teman boleh ikuti saya ya. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Sekali lagi. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Abghi hajjaka wa khaf akimah. Nah, bagus. Sobat tulis, jangan malu untuk melafalkan huruf-huruf Arab sesuai dengan tempatnya. Ya, karena salah satu yang membuat indah, ya, yang membuat indah Arab, bahasa Arab, ucapan-ucapan Arab, Al-Qur'an itu adalah kefasihan kita dalam mengeluarkan huruf-huruf itu dari makhrajnya. Abghi hajjaka wa khaf akimah.
Abghi hajjaka wa wa aqimah. Seperti itu. Abghi hajjaka wa aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Seperti itu. Abghi hajjaka wa aqimah. Kita lanjut kepada Syamsiah. Saya rasa sudah di screenshot atau ditulis tadi. Screenshot. Ya, kalau ini saya tidak tahu singkatannya, ini nggak ada kayaknya. Sebenarnya ada, cuman ada, tapi susah dilafalkan. Ya, jadi gampangnya apa? Huruf-huruf Syamsiah selain huruf-huruf koma. Nah, itu cara menghafalkan paling mudah ya. Jadi huruf komarianya kita hafalkan setengah mati dulu. Di luar kepala, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Oh ini, abghi alif atau hamzah. Abghi hajjaka alif ba ghain. Hajjaka ha jim kaf wa khaf waw ha fa aqimah ain qaf ya mim ha. Hafal ini. Alah enggak termasuk tadi. Berarti syamsiah. Oh, enggak termasuk tadi. Berarti dia syamsiah. Sod tidak masuk tadi. Berarti dia syamsiah. Seperti itu. Ya. Jangan sampai kebalik-balik. Yang jatahnya syamsiah jadi komariah, yang komariah jadi syamsiah. Jangan kebalik-balik. Seperti itu ya. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Berikanlah setiap pemilik hak itu haknya. Seperti itu ya. Baik. Oke. Oke, baik, seperti itu. Itulah huruf-huruf komariah dan huruf-huruf syamsiah. Saya tanya sekarang, bagaimana pengertian lam komariah? Lamnya ditulis dan dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Lamnya ditulis Dan dibaca. Kalau syamsiah, Lamnya ada, ditulis tapi tidak dibaca. iya, lamnya ada tapi tidak dibaca. Wujuduhu ka'adamihi. Ya, adanya dia seperti tidak adanya. Seperti itu ya. Wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adami. Wujuduhu ka'adami. Wujuduhu ka'adamihi. Nah, adanya dia ka'adamihi, seperti tidak ada. Seperti itu. Itu Ada biasanya tapi kita tidak gunakan ya. Kalau di pondok itu kita menggunakan istilah ini untuk orang-orang yang kalau ada acara itu datang tapi nggak ngapain. Ngapain? Kita bilangnya Nggak ada ka'adamihi. ustaz. Seperti itu. Ya. Udah kayak gitu nanti giliran makan paling depan. Duluan. Ya, seperti itu. Wujuduhu ka'adami. Itu perbedaan lam komariah dan lam syamsiyah. Seperti itu. Terus tadi ada yang tentang tanwin apa? Kalau fathatain, sebuah huruf mendapati fathatain pada huruf tersebut, ditambahkan apa? Alif di belakangnya. To ini tambahkan fathatain, maka menjadi ton. Seperti ini. Ta, tan, so, son, ro, ron. Seperti ini. Ya, setiap huruf-huruf tersebut mendapatkan alif di belakangnya. An, in, un. An, fathatain, in, kasrotain, un, dhammatain. Seperti itu ya. Baik, sobat tulis sampai sini. Ini materinya habis untuk yang dua yang hari ini. Silakan boleh ditanyakan. Apa-apa. Ini penting apa-apa yang jadi kita pelajari tadi boleh ditanyakan. Silakan. Saya catat ini pertanyaannya. Barangkali nanti ini menjadi pertanyaan bagi yang lain. Yuk, ada pertanyaan? Seputar bahasa Arab? Tanya Ustadz, Silakan. mengapa huruf-huruf itu dikatakan huruf samsiah dan mengapa dikatakan huruf komariah?
Mengapa huruf-huruf tersebut dikatakan syamsiah dan qamariyah? Nah, Iya. kalau ditanya mengapa, mungkin saya tidak bisa menjawab detailnya gimana. Tapi menurut saya, menurut sependek ilmu yang saya pelajari dari guru-guru saya, sebenarnya itu merupakan pembagian saja. Itu pembagian terhadap huruf-huruf yang ketika dimasuki alif lam, dia langsung, dan ada yang masih kebaca lamnya. Seperti itu. Pembagiannya qamariyah dan syamsiah. Seperti itu. Mungkin alasannya karena yang tadi, jelas dan tidak jelas. Ya, kalau qamarun itu jelas, kalau syamsun itu tidak jelas atau samar. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ya, jadi itu adalah pembagian untuk huruf-huruf yang kalau kemasukan alif lam, kemasukan lam tadi, dia akan terlihat lamnya. Ya, itu huruf-huruf qamariyah. Ya, jadi di sini gini lah mudahnya. Kan tadi kita belajar pertama lam qamariyah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang huruf qamariyah, seperti itu. Ya, lam qamariyah dan huruf qamariyah. Lam qamariyah tadi yang kita pelajari apa? Lam yang Lamnya ditulis dan Dibaca. ditulis dan dibaca. Apakah lam ini berlaku pada semua huruf? Tidak. Ini hanya berlaku pada huruf-huruf qamariyah saja. Nah, itu. Seperti itu ya. Lam syamsiah. Tadi. Lam syamsiah apa tadi? Lam yang ditulis. Lamnya ditulis. Tidak dibaca. Nah, lam syamsiah. Tulis tapi tidak dibaca. Dan batas. Iya. Syamsiah. Terus selanjutnya ada huruf-huruf Syamsiah. Iya. ya. Tadi apa pengertiannya yang syamsiah? Siapa yang ingat? Lam yang ditulis namun tidak dibaca. Tidak dibaca. Ditulis. Berada di tengah. Tidak Dibaca ketika berada di tengah. Nah, Dan tidak dibaca. setelahnya bertasdid. Nah, huruf setelahnya bertasydid. Nah, apakah setting atau pengaturan seperti ini berlaku pada semua huruf hijaiyah? Tentunya enggak. Siapa yang mendapatkan hak ini? Yaitu huruf-huruf syamsiah. Itu. Nah, itu mungkin adalah alasan kenapa namanya qamariyah dan syamsiah. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga alasan yang lain yang lebih kuat, bisa bantu jawab. Ya. Baik, ada lagi yang mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tanya lagi, Tad. Silakan, Pak siapa? Deden. Pak Deden, silakan. Yap. Saya sering dengar tuh kalau yang baca Quran, kalau dia di akhir ayat, tanwinnya itu suka tidak dibaca. Itu gimana, Tad? Tanwin. Iya. Di akhir ayat biasanya jarang dibaca tuh tanwinnya. Oh, Mungkin. dilihat dulu, Pak. Hurufnya apa? Tanwinnya tanwin apa? Tanwin fathah, kasrah atau dhammah? Fathatain, kasratain atau dhammatain? Fathah biasanya. Biasanya patah betul. Nah, kalau fathah, kalau itu salah, Pak. Kalau fathah. Kecuali tak ya. Kecuali tak. Kalau fathah, harusnya tetap dibaca. Kenapa? Ini termasuk dari hukum mad iwad. Mad iwad. Ya, iwaja qayyima, harusnya seperti itu, bukan qayyim atau iwaj. Salah, ini kurang tepat ya. Itu mad iwad harus dibaca. Maka dari itu kenapa di sini setelah huruf yang mendapati fathatain di belakangnya dikasih alif. Nah, karena kalau dalam kondisi waqaf jadinya panjang seperti itu. Ya. Contoh tadi wajah. Kan harusnya kalau nggak dibaca waqaf wajan qayyiman. Ya, tapi kalau itu tanwin yang lain itu boleh mati atau sukun seperti itu. Ya. Contoh min bait. Saya dari rumah. Min Baitin. min baitin kan harusnya. Kita bilangnya min bait, itu boleh.
ya. Tapi khusus untuk fathah itu ada hukumnya, ya, itu dibaca. Ya, Nah, hukum contohnya gimana Pak Deden? Bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Untuk penanya nih, Pak Deden gimana Pak Deden? Oh, mungkin jaringan ya. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Yang lain? Enggak, Ustaz. Silakan ada. Kayak saya dengar suara. Untuk yang ini bisa dipahami ya, sahabat tulis. Bisa insya Allah. Fahimtum? Fahimna. Fahimna, ya. Ini dasar dan saya harap ini benar-benar dikuasai, entah dari lam qamariyah dan lam syamsiyahnya, terus dari tanwinnya tadi, harokat biasanya juga silakan dikuasai dan dipelajari sebaik-baiknya. Kenapa? Nantinya kalau kita sedang belajar yang lain, contoh seperti ini. Kalau kita nggak tahu tanwin, kita nulis kayak gini. Syukron jazilan. Kita nggak tahu nih ilmu tanwin tentang yang tadi. Bisa-bisa kita nulisnya kayak gini, teman-teman. Salah. Syukron. Oh-nya alif. Iya, jazilan kayak gini. Benar nggak ini? Salah. Salah. Yang benar adalah Syukron ada alif. pakai fathatain. Syukron. Seperti ini. Ahlan wa sahlan. Ya. Ada lagi. Ahlan wa sahlan. Artinya apa ahlan wa sahlan? Selamat Datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ini kalau kita nggak tahu nanti nulisnya kayak gini. Ahlan wa sahlan. Karena kita tidak tahu tanwin. Ini benar atau salah yang ini? Salah. Salah. Salah besar. Salah. Yang benar pakai tanwin. Ahlan Wasahlan. ya, ahlan wa sahlan. Apakah ini hanya tentang tulisan saja? Tidak. Karena di sini menggunakan tanwin di sini ada maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab kaidahnya kondisi seperti ini disebut mansub. Mansub. Harus Ya, diatur. mansub. Ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan saja. Allah cuman beda itu aja. Kan sama-sama bunyinya an. Oh, tidak. Ahlan wa sahlan itu kenapa ditulis seperti itu? Karena ada kata yang hilang di situ. Jitum ahlan wa wata'tum sahlan. Ya, kamu datang saya anggap sebagai keluarga, wa wata'tum sahlan. Dan segala sesuatu apa yang kamu laksanakan atau kamu injakan di sini di bumi ini semoga dimudahkan. Lah itu. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tulisan saja, melainkan itu juga merupakan kaidah yang nantinya bisa bergantung atau mengubah arti seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi penting untuk kita paham tentang tanwin, tentang alif lam qamariyah dan syamsiyah, tentang harokat dasar fathah, kasrah, dhammah, nama huruf dan pelafalannya, dan juga mudud, mat, itu juga penting panjang pendeknya. Seperti itu ya. Fahimtum? Coba saya skip dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, bentar. Saya tulis dulu.
Coba, teman-teman kelihatan itu tulisannya? Ya, silakan di unmute mic-nya. Ismi. Nah, ingat ya, semuanya, kaidah semua yang kita pelajari dari mat, harokat, tanwin, alif, lam, semuanya kita praktekkan di sini. Coba dibaca ini, yang ini. Ismi. Ana mudaris. Dari sampai sini dulu, sampai sini. Ismi Ismi Repo. Nah, cara bacanya pelan. Ismi. repo. Ismi Repo. Kenapa di sini ismi panjang? Ada ya. Ada ya. Ya, ya, ada ya, ya-nya. Sekarang yang ini. Ana Darisun fil madrasah. Nah, kenapa ini bunyinya un? Kenapa bunyinya un di sini? Tanwin pada mata. Tanwin. Ada domatain. Maka bunyinya Ana mudarrisun. ana mudarrisun. Ini badannya apa? Fil. Bil madrasati. Kenapa ada lam dibaca di sini? Lam Komaria. Karena Lam lam Samsia. lam apa? Lam Samsia. Lam koma Komaria. Komaria karena dibaca, ditulis, dan dibaca. Jadi saya contohkan cara bacanya. Ismu ana darrisun fil madrasah. Fil madrasati. Fil madrasati. Oke, coba sekarang teman-teman. Saya hitung ya, baca bareng ya. 1, 2, 3. Ismi repo. Ana mudarrisun Ana fil mudarris. Darisun. Mudarrisun fil madrasah. Madrasati. Fil madrasah. Sekarang bawahnya. Ya, bawahnya. Lamma. Syaral Saral. markabu Markabu. Nasan. Markabu nasan. asani Tanda. Ini panjang. Ini panjang. Ini panjang. Semuanya panjang gara-gara apa? Ketambahan huruf mad. Ya, huruf Mad. Alif. ya, huruf mad. Seperti itu ya. Ketambahan huruf mad. Alif. Alif ya. Teman-teman tahu itu. Itu lirik sebenarnya. Lama saral markab nasani. Tahu lagunya apa? Ya Toiba, ya Toiba, ya Dawan Layana, Istakna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Itu lagu Kangen Rasul itu. Lama sah. Kalau yang populer di Indonesia kan yang nama-nama sahabat. Yang apa? Ya Ali ya bena Abi Thalib. Itu yang di Indonesia. Tapi kalau yang di luar negeri kebanyakan yang itu. Baitullahi sabir adlini yauman laki zair ya turo hal taroni nadi ya Thaibah, seperti itu. Oke, berarti ini tinggal kita teorinya sudah, tinggal kita latih untuk membaca. Seperti itu ya. Pahim tum? Oke. Nah, baik. Ini udah ditulis belum? Dah. Udah ya. Stop. Saya stop share. Materinya ada. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, sahabat tulis. Nah, ini
semoga apa-apa yang tadi kita pelajari dan dari kemarin ini bisa kita praktekkan. Ya, kita praktekkan sedikit demi sedikit yang nantinya mungkin bisa membantu kita untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Membaca ini penting sekali, ya. Membaca ini merupakan keahlian yang penting dalam belajar bahasa Arab. Jangan sampai malas untuk membaca, jangan sampai kita ogah-ogahan untuk membaca apa-apa yang berkaitan dengan bahasa Arab, Al-Qur'an, terus hadis, terus apa-apa yang lain juga yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, di sini juga saya ingin menyampaikan, ini pas juga ini momennya. Jadi sebenarnya tanggal 25 itu kapan? Sekarang 21. Senin. Selasa. Sekarang hari Kamis ya. Sekarang hari Kamis tanggal 21. Nanti tanggal 25 papan tulis ada event, ada program 2 minggu berbahasa Arab. Nah, itu yang kita pelajari apa? Itu kebanyakan kita nanti akan belajar hal-hal yang langsung kita praktekkan di sini. Maksudnya apa? Kita nanti akan belajar tentang apa aja sih ucapan dalam bahasa Arab yang kita ucapkan untuk selamat, seperti itu. Orang nikah, orang lagi mau kondangan, seperti itu. Pakai bahasa Arab. Sekalian kita bedah. Nah, di situ teman-teman juga bisa belajar bacanya. Sehingga nanti kalau kondangan nggak salah sebut, ya, barakallahu lakuma. Ya, contohnya seperti itu. Kita kondangan bilangnya apa? Barakallahu lakuma. Kenapa lakuma? Karena kemantennya 2, yaitu lakuma, yang cowok dan cewek, seperti itu. Ya, barakallahu laka. Berarti kita cuma doakan cowok saja. Ya, yang cewek enggak didoakan. Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau untuk orang yang mau ujian itu bagaimana? Terus nanti hal-hal yang ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa praktek langsung. Yang kedua itu juga bisa menjadi medan kita latihan tadi apa-apa yang kita pelajari ini. Nah, nanti bagi yang ingin ikut untuk tanggal 25 ini bisa langsung list di grup, nanti admin yang akan follow up-nya. Baik, teman-teman, Sobat Tulis, saya ingin ambil tangkapan layar lagi untuk hari kedua ini. Jadi saya izin minta tolong ke teman-teman untuk open kamera ini ya. Biar bisa ke foto semuanya. Ya, ini baru Bu Murni saja, Bu Asni, Pak Apran, Bu Maimunah. Yang lain belum open cam. Silakan yang lain untuk open cam. Pak Duyono ada. Yang lain ini ada yang tadi izin di jalan, nggak apa-apa, jangan dipaksakan untuk open kamera kalau yang lagi izin di jalan. Ya. Oh, ini Bu Siti Nurhayati udah muncul. Tadi ke stasiun. Open kamera. Salam. Ya, salam ini ya untuk semuanya. Ini kita kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Baik, saya hitung sampai 5 ya. Setelah saya hitung sampai 5, kita akan ambil tangkapan layarnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Senyum. Baik, sekali lagi saya hitung ya. 1, senyum yang terbaiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, syukron Sobat Tulis atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa-apa yang mungkin saya salah ucap atau bagaimana, saya mohon maaf. Ya, nanti kalau ada kendala apa bisa dikonsultasikan di grup kelas seperti itu. Ya, teman-teman juga nanti kalau merasa ini bermanfaat, ilmunya bisa di-share ke tetangga, ke grup keluarga, karena YouTube-nya itu saya publik, jadi semuanya bisa nonton. Ya, ini berguna sekali insya Allah untuk anak-anak kecil yang mau mulai belajar bahasa Arab, atau orang-orang dewasa yang mau mulai lagi, ya, atau orang dewasa yang mau mengajari anak. Ini insya Allah bermanfaat. Baik,
Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naqra'u kafaratal majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala hudurikum. Saya terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran. Terima kasih Ustaz. Ya.